Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, setelah banyak kasus-kasus nih, misalnya orang-orang yang menantang untuk mubahalah. Misalnya ada seorang Gus lah katakan. Gus Gus Muhaimin, tapi yang bukan ketua partai bukan. Itu menantang mau menyodok pantatnya Kiai Imaduddin Usman. Dia mau menantang mubahalah. Tapi apa yang terjadi? Sebelum niatnya kesampaian, dia sudah dipanggil oleh Allah. Mati dia. Lalu sebelumnya ada lagi para kibin. Ya kan? Kibin ini juga mau menantang debat tentang nasab para kabib. Dia tantanglah saat itu, ya dia mau mubahalah lagi dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Banteni. Tidak lama kemudian, belum selesai dia ngaji itu, udah langsung kena serangan jantung, juga tewas. Dari sini kita kemudian dapat ide nih, bagaimana kalau mubahalah ini kita lanjutkan lagi dengan Yusuf Mansur. Kan sekarang ini banyak kiai-kiai muda, ya ada forum ulama dan para kiai gitu. Ulama muda dan para kiai yang baru pulang dari luar negeri. Baik itu yang pulang dari Mesir, ada yang baru pulang dari Libya juga, Sudan, dari Saudi yang jumlahnya banyak sekali gitu. Nah, ini kita tawarkan supaya kita kumpulkan lagi nanti, itu datangi lagi rumah Yusuf Mansur. Tapi ini kita dalam format kiai dan ulama gitu. Nah, nanti siapa yang bersedia nih tolong dihubungi kami untuk kesediaannya, dan satu persatu nanti alamat WA-nya sudah kita kumpulkan, mau kita hubungi gitu. Tentu saja nanti pelaksanaannya menunggu Al-Mukarram Pak Haji Zaini Mustafa pulang dari haji. Ya tentu mungkin di paling lama akhir Juni ini sudah balik dia. Inti mubahalah itu enggak seperti yang format 2022 lagi gitu. Karena 2022 itu kita datang membacakan teks mubahalah. Tapi Yusuf Mansur ini nggak mau gitu. Kemudian kita bacakan lagi mubahalah itu di depan Masjid Darussalam, kota wisata Cibubur. Yusuf Mansur juga takut gitu. Nah, nanti formatnya itu bersumpah aja dengan Al-Quran gitu. Disumpah dengan Al-Quran, itu isinya itu ya mungkin Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia benar-benar telah membayar uang jamaah masjid kota wisata Cibubur dengan beberapa tahap pembayaran. Yang terakhir sudah dia bayar dengan menyulap daun menjadi duit yang jumlahnya 23 miliar rupiah. Kalau saya berdusta gitu kira-kira bunyinya, saya berbohong, maka urusan saya diserahkan kepada Allah. Dia nggak menyebut bahasa laknatnya itu secara terus terang. Nah, begitu juga nanti jemaah masjid kota wisata itu menjadi saksi bahwa dia benar-benar telah berinvestasi dan ditipu oleh Yusuf Mansur. Kalau dia tidak pernah menyerahkan uang, biarlah Allah yang membalas. Mungkin dengan pola ini bersifat lebih ringan. Nah, kira-kira Yusuf Mansur mau nggak? Tentu saja hal ini untuk membersihkan namanya. Kita minta nanti perwakilan dari ulama dan kiai-kiai muda untuk mendatanginya. Dan kalau tidak mau begitu, ya dia harus membacakan teks itu untuk dirinya sendiri. Dan dia harus mau. Lah kalau dia nggak mau gimana?
maka kita berkeyakinan bersama-sama menjelaskannya kepada masyarakat bahwa dia memang seorang penipu, pendusta, dan pembohong. Ya kan? Nah, untuk membacakan nggak di hadapan hukum dibacakan. Dia harus bersumpah. Karena selama ini Yusuf Mansur itu tega aja dia berdusta dan bersumpah walaupun dengan Al-Quran. Gitu. Karena itu dia di depan pengadilan kan sering tuh dia dimintai sumpah bahwa apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Ya kan? Tapi ternyata ya yang dia sampaikan itu menurut keyakinan orang itu nggak benar. Gitu. Nah sekarang ini diminta dia untuk bersumpah di hadapan ulama-ulama ini, di hadapan kiai-kiai muda ini, bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah apa yang dia akui, dia alami, dan dia rasakan. Itu nanti. Jadi nanti kalau ternyata dia benar gitu, kita yang memintanya ini salah gitu, ya urusannya diserahkan kepada Allah. Itu aja gitu. Ini untuk klarifikasi. Karena ngeri juga ya saya lihat orang nantang Kiai Madudin ya, tapi ini bukan kebetulan tentu ya. Ini nantang udah dicabut oleh malaikat. Yang terakhir itu ya itu juga ada Gus Muhaimin belakangnya itu dicabut lagi oleh malaikat. Langsung terjatuh dia. Ya mungkin ya nggak ada hubungan langsung ya, tapi peristiwa itu terjadi setelah dia mau nantang gitu. Mau nantang Kiai Imaduddin Usman. Karena sekarang ini soal-soal agama ini semua orang bisa bicara gitu. Ada juga nanti pengadilan tertinggi kan pengadilan hati nurani sebenarnya. Kalau hati nuraninya udah buta gitu. Wah dia sanggup aja tuh berbohong. Apa aja yang dia lakukan. Karena itu nanti kita akan mendata ya. Terhitunglah setelah Pak Zaini pulang nanti biar ada yang mimpin. Yang mimpin itu tentu para korban. Lalu bagaimana kalau Yusuf Mansur lari lagi? Gitu. Nah ini nanti kita bahas di waktu dekat nanti dia akan dikasih tahu. Gitu. Ya juga nanti peserta yang datang kalau bisa ya selain kiai-kiai dan ulama ini juga ada korban-korban supaya lebih banyak datang. Selama ini korban itu masih apa ya bahasa kita itu? Masih nggak enakan. Pakai kalau nggak salah bunyinya tuh. Nggak enak. Maka nanti akan datang itu seperti pasukan yang menuntut keadilan. Nggak ada lah karena kita ingin membersihkan semua. Islam mau kita bersihkan, pelaku-pelakunya ini juga dibersihkan. Kalau Islam membersihkannya itu kita menyatakan apa yang benar itu benar. Kalau bagi pelakunya, kalau ternyata dia tidak benar, biarlah malaikat yang diutus Allah untuk membersihkannya. Membersihkannya kita nggak tahu apa dikasih stroke untuk 10 tahun gitu, ya kan? Nggak tahu kita. Atau nanti dicabut langsung nyawanya oleh Allah. Gitu. Ini nanti kita, karena sekarang banyak sekali itu kiai-kiai muda yang ingin membela Islam. Atau ulama-ulama muda yang kita lihat di YouTube itu soal ini aja panjang urusan. Gitu. Misalnya hari raya jatuh pada hari Jumat. Saya senang sekali itu semua dalil dikemukakan. Apakah seseorang di hari Jumat itu yang sudah melaksanakan sholat hari raya juga ikut melaksanakan sholat Jumat? Ya pasti jawabannya yang pertama mengatakan tidak ada 2 kali jamaah Jumat. Pagi sudah ya sore enggak. Gitu. Maka diganti dengan sholat zuhur. Tapi ada yang membela lebih keras pagi juga sholat Idul Adha. Waktu Jumat juga ikut melaksanakan Jumat. Masing-masing dengan argumentasi yang hebat. Kitab-kitab yang dijadikan rujukan tuh di spill gitu kira-kira ya. Ke hadapan penonton dan pembaca gitu. Senang sekali ini pendewasaan sehingga setiap orang itu lebih dewasa di dalam memahami Islam. Wah itu nanti ya bagaimana nih? Kalau dalil aja orang mau bertahan, mau membela habis-habisan, bagaimana di depan matanya ada penipu misalnya nih. Pembohong gitu. Yang menjual-jual ayat Allah. Walaupun secara faktual dia kaya. Misalnya Yusuf Mansur nih misalnya.
Itu kan kekayaannya banyak sekali. Dia punya usaha warung steak and shake. Tapi kata jemaah masjid kota wisata itu hasil tipuan gitu. Hasil dari usaha kami, uang kami yang katanya untuk investasi, dia bawa lari. Ini nanti ulama-ulama ini akan datang ke Yusuf Mansur. Dari pihak yang menggugat juga siap kita kumpulkan. Mari kita tunggu sampai Pak Zaini Mustafa pulang dari haji. Dan ini akan mudah direalisasikan. Semoga Allah membantu kita menyelesaikan semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.